Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Akifah Salsabila. Pada pembahasan kali ini, di video kali ini saya akan membahas tentang mengenai topik pendidikan multikultural berdasarkan Pancasila. Negara Indonesia mengalami disintegrasi yang serius yang diakibatkan oleh konflik kekerasan horizontal di daerah seperti Maluku, Papua, Sulawesi yang melibatkan masyarakat dan peserta didik, menimbulkan disharmoni sosial. Apa sih disharmoni sosial? Disharmoni sosial adalah ketidakselarasan dan ketidakserasian dalam kehidupan bermasyarakat, di mana nilai, norma, dan kepentingan anggota bermasyarakat tidak lagi selaras, sehingga menimbulkan konflik dan perpecahan. Sumber disharmoni berasal dari ketidakmampuan memaknai perbedaan dalam aspek budaya, bahasa, agama, etnis, sehingga memicu sifat subjektif seperti tidak menghargai, meremehkan, memaksakan kehendak, merasa paling benar, dan lain-lain. Perbedaan suku, budaya, agama, adat istiadat, ras, gender, dan aliansi politik sebagai kekayaan masyarakat Indonesia yang harus kita terima dan kita jaga sebagai khasan budaya. Kita masuk pada pembahasan. Pengalaman negara demokratis seperti Amerika Serikat dan juga Kanada, pendidikan multikultural bertujuan untuk menghilangkan diskriminasi rasial, kulit putih versus kulit hitam, dan juga memajukan integritas nasional. Definisi menurut Stephen Hagen bahwa pendidikan multikultural mengakui keberagaman etnis dan budaya di mana minoritas religius, linguistik, dan nasional sering tunduk kepada kepentingan negara dan juga masyarakat dominan yang memaksa mereka meninggalkan budaya, bahasa, agama, dan tradisi asli. Menurut Paulo, pendidikan bukanlah menara gading yang menjauhi realitas sosial dan budaya, melainkan harus menciptakan tatanan masyarakat yang terdidik dan berpendidikan, bukan yang mengagungkan prestise sosial akibat kekayaan. Oh my God! Wow! Berkembang dari interkulturalisme, gagasan interkulturalisme muncul seusai Perang Dunia Kedua terkait politik internasional, HAM, kemerdekaan dari kolonialisme, diskriminasi rasial, dan juga peningkatan migrasi dari negara baru merdeka ke barat. Fokus pendidikan multikultural tidak lain semata pada kelompok rasial, agama, dan kultural mainstream, melainkan politics of recognition, pengakuan terhadap minoritas untuk mencakup isu ketidakadilan, kemiskinan, penindasan, serta keterbelakangan kelompok minoritas dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, dan lain-lain. Nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, pengembangan masyarakat multikultural demokratis. Kebutuhan bagi Indonesia yang ditandai pluralitas dan heterogenitas, menekankan kesederajatan budaya dan hidup berdampingan damai dalam perbedaan kultur baik individu maupun kelompok. Yang kedua, pendidikan kewarganegaraan. Dalam arti luas, citizenship education dengan perspektif kewarganegaraan abad ke-21 multidimensi, salah satu cirinya multikultural. Kita masuk kepada pembahasan pendidikan multikultural berbasis nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, Sila Persatuan Indonesia. Memberikan dasar kehidupan berbangsa dalam masyarakat plural di mana warga negara perlu pengetahuan, sikap, dan tindakan untuk menempatkan nilai persatuan dalam keberagaman, mensistensiskan identitas lokal atau daerah dan nasional tanpa melunturkan masing-masing.
Selanjutnya, pembangunan karakter dimulai di satuan pendidikan melalui integrasi nilai dalam semua mata pelajaran, pengembangan budaya sekolah yang menumbuhkan nilai, pelaksanaan kegiatan kurikuler atau ekstrakurikuler berdasarkan nilai Pancasila, pembiasaan perilaku menuju karakter tertentu. Perspektif multikultural. Individu yang memiliki perspektif multikultural mutlak dibangun dalam konteks Indonesia dengan keberagaman suku, agama, ras, golongan, dan budaya, tetap dalam kerangka NKRI. Spirit multikultural harus dihidupkan dalam proses pendidikan untuk menjaga semangat persatuan Indonesia. Ada 3 faktor penting. Yang pertama, pluralisme etnik sebagai realitas sosial yang mempengaruhi kehidupan Indonesia. Yang kedua, kebutuhan pengetahuan dan kepercayaan tentang etnik dan kelompok etnik lain. Dan yang terakhir, kepercayaan dan pengetahuan tentang etnik membatasi perspektif banyak orang membuat perbedaan. Realitas masyarakat Indonesia harus disikapi dengan karakter mengendapkan persatuan bangsa, bukan kepentingan individu atau kelompok. Peran pendidikan membuat peserta didik lebih terbuka dan luas perspektifnya dalam memaknai pluralitas. Moto Bhinneka Tunggal Ika mengakomodir keragaman suku, ras, bahasa, adat istiadat, dan agama dalam kesatuan budaya bangsa. Tapi keragaman sering ditekankan pada kesamaan untuk solidaritas, menyebabkan erosi budaya lokal atau pengkikisan bahasa daerah, dan lain-lain. Pendidikan multikultural sebagai proses strategi dalam konteks pluralitas budaya yang melibatkan lebih dari satu budaya, melalui pengalaman integrasi dengan pihak berbeda untuk mendapatkan pengalaman berharga. Arah pendidikan terwujudnya pengetahuan, kesadaran, dan sikap toleransi terhadap perbedaan kultural, persamaan dan perbedaan antar budaya, pandangan dunia, konsep, nilai keyakinan, dan sikap perbedaan berbeda-beda dalam koridor keberagaman kultural. Integrasi Pancasila memasukkan nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum satuan pendidikan untuk membumikan. Jadi, kesimpulannya, pendidikan multikultural yang berpusat pada nilai-nilai Pancasila hendaknya harus diupayakan dengan berbagai cara dan melibatkan berbagai pihak. Sosialisasi atau penyadaran, pendidikan, pemberdayaan, pembudayaan, dan kerjasama harus dilakukan dengan melibatkan keluarga, satuan pendidikan, pemerintah, masyarakat, dan media massa. Satuan pendidikan dapat mengambil peran dalam pendidikan multikultural yang berdasarkan pada sila-sila Pancasila, khususnya sila ketiga, dengan mengembangkan pembelajaran yang berbasiskan pada multikulturalisme yang menekankan pada upaya merencanakan dan melaksanakan pendidikan yang mengedepankan semangat persatuan dalam berbagai bentuk keberagaman budaya dan konteks sosial. Pembelajaran yang mengakomodasi berbagai aspek multikultural diharapkan mampu menumbuhkan pengetahuan, sikap, dan perilaku peserta didik berkaitan dengan semangat persatuan Indonesia. Dengan demikian, peserta didik dapat interaksi dengan berbagai pihak yang memiliki keberagaman latar belakang sosial budaya dengan tetap dalam kesadaran dan semangat persatuan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Peserta didik dikondisikan hidup dalam keberagaman tetapi tetap bersatu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan dasar Pancasila dalam Undang-Undang Dasar 1945. Cukup sekian video pembahasan mengenai pendidikan multikultural berbasis Pancasila yang sudah dibahas oleh saya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.